Batik adalah warisan budaya asli Indonesia yang diakui dunia sejak Oktober 2009. Edi Gunawan adalah pelestari batik yang menghadirkan aneka motif yang menggambarkan suku dan etnik Sumatera Utara. Lalu seperti apa kiprahnya pemirsa? Kami punya liputannya untuk Anda. Batik merupakan kain Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda pada tanggal 2 Oktober 2009 silam. Konon, batik sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan kian populer pada akhir abad 18 atau permulaan abad 19. Ketertarikan dengan kain batik mendorong Edi Gunawan, seorang pelestari batik di Medan, menciptakan kain batik dengan motif khas Sumatera Utara. Tahun 2010, Edi kemudian mendirikan sebuah galeri batik bernama Ardina Batik, tepatnya di Jalan Bersama, Gang Musyawarah, Medan Tembung. Ardina Batik ini resminya berdiri pada tanggal 1 Oktober 2010. Nah, yang mendasarin kami mendirikan galeri Ardina Batik ini, di mana sebagai untuk mempermudah masyarakat di luar kota Medan jika ingin mencari oleh-oleh, tidak hanya saja kuliner, tapi bisa juga dengan fashion atau kain batik yang berkhas Sumatera Utara. Rasa cinta Edi pada kota Medan dan Sumatera Utara menginspirasinya menciptakan motif khas seperti motif becak Medan, pucuk rebung, gondang, dan motif lainnya. Tidak hanya kain batik, galeri milik Edi Gunawan juga menyediakan busana lain seperti kemeja, kimono, masker, hingga sepatu dengan motif batik. Batik khas Sumut milik Ardina Batik dibuat melalui dua proses, yakni batik cap dan batik tulis. Batik cap salah satu jenis batik yang diproses menggunakan canting cap. Canting cap yang dimaksud di sini mirip seperti stempel. Sedangkan untuk batik tulis, proses pembuatannya lebih rumit karena proses pembuatannya secara manual. Dimulai dengan menggambar motif menggunakan pensil, lalu dicanting menggunakan malam secara manual. Keunikan inilah yang membuat Ardina Batik dilirik oleh pemerintah pusat, mulai Gubernur Sumatera Utara hingga Presiden Republik Indonesia sempat memakai batik khas Sumut milik Ardina Batik. Waktu acara ulang tahun Dinas Koperasi yang diadakan di Lapangan Merdeka, Ardina itu dipercayakan untuk membuat baju untuk Pak SBY, Bapak Presiden kita, dan Ibu juga untuk Menteri Dinas Koperasi waktu itu. Waktu zamannya mantan Gubernur Pak Gatot juga banyak menempah seragam sampai ribuan ya, untuk seragam dinas di kantor pemerintahan yang ada di Kota Medan. Keunikan batik di Ardina Batik jugalah yang menarik perhatian Asmawati, salah seorang peminat batik di kota Medan. Ia mengaku senang dengan kehadiran batik khas Sumut ini. Lewat batik, ia bisa memperkenalkan Sumatera Utara dan beragam etnik di dalamnya. Warnanya cantik rasa saya ya, indah, karena mengangkat motif-motif Medan. Ada khas Bataknya, ada khas Melayunya. Kalau bisa lebih maju di kancah dunia lah, bisa sampai mencapai ke luar negeri gitu. Selain menyediakan batik-batiknya untuk dipasarkan, Edi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Ia juga membuat pelatihan bagi mereka yang berminat belajar mengenai batik. Edi berinisiatif mengadakan pelatihan tidak berbayar ini agar ibu-ibu dan anak usia sekolah di Kota Medan mampu menciptakan batiknya sendiri. Sabrina Aini, remaja berusia 17 tahun ini, merupakan salah seorang peserta pelatihan di Ardina Batik. Sejak mengetahui info pelatihan ini, ia langsung tertarik, sebab ia menyenangi batik sejak kecil. Baginya, ada keunikan yang tersimpan dalam sehelai batik. Banyak sih Bang kalau di sini gitu. Contohnya dari yang awalnya kita nggak bisa mencanting jadi bisa mencanting, gitu. Nggak bisa mewarnai jadi bisa mewarnai. Terus berani dalam memilih warna. Udah buat sapu tangan, telapak meja, sama itu lagi proses buat baju Bang. Harapan kita memang terhadap anak-anak muda ini agar bisa lebih mencintai lagi produk dalam negeri, yang terutama produk dalam negerinya, terkhususnya itu kalau bisa kita bisa mencintai karya budaya bangsa, yaitu seni batik. Nah ini mungkin nanti kita untuk bisa anak-anak muda ini mencintai batik, tentu kita akan ciptakan sebuah motif-motif yang disukain oleh anak muda, sehingga anak muda itu tidak merasa batik itu seakan-akan terkesan tua. Lewat tangan terampilnya, Edi berupaya melestarikan batik sebagai warisan dunia. Ia juga berupaya merangkul orang-orang untuk turut serta melestarikan batik. Pemirsa, sekian program Bingkai Sumatera. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.